Assalamualaikum guys, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Miss BP, channel terkece, terkeren, terheboh, sekuat gaji ya guys. Oke guys, aku mau share tentang pH lagi. Apa itu pH? Power of hydrogen. pH di dalam tubuh kita itu harus 7 ya. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa Miss BP mau minta tolong sama kalian untuk klik tombol subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya sebelahnya ya guys ya. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian supaya mereka juga dapat manfaatnya. Nah guys, kalian udah pernah belum ngetes pH tubuh kalian sendiri? Ya, jadi tubuh kita itu harusnya pH-nya sekitar 6,5 sampai 7. Ya rata-rata 7 ya. 6,5 sampai 7,5. Nah, itu pH normal seperti itu. Kalau kita ada penyakit, misalnya penyakit kanker, penyakit gula atau asam urat, lebih-lebihnya itu pH-nya pasti di bawah 7. Ya. Nah, ini cara ngeceknya. Kalau akuratnya sih seperti kalau ngetes kehamilan itu ya. Jadi air pipis waktu bangun tidur pertama kali itu ditampung, terus dicek air pH-nya berapa, dicek pH-nya berapa atau enggak pakai air ludah waktu bangun tidur. Tapi biasanya kalau Miss BP ngecek itu enggak jauh-jauh beda, kecuali habis makan yang asam atau minum yang air pH tinggi dan lain-lain. Jadi kalau keadaan puasa gini kan asam juga seperti biasanya ya guys, nggak makan apapun, jadi bisa dicek ya. Oke, langsung aja kita cek. Ini pakai alat ini ya. Jadi parameter pH itu 0 sampai 14 ini. Kalau di bawah 7 pH-nya itu berarti asam. Kalau di atas 7 berarti pH-nya basa. Ya, ini indikatornya. Jadi nanti ini kan kertasnya seperti ini ya guys. Nanti ketika dicelupin ke air yang kita air ludah ya, kalau mau cek tubuh air ludah nanti bisa berubah sesuai pH-nya tubuh kita gitu ya. Nah, oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pH-nya sekarang 7 ya guys. Kemarin itu aku masih 6. Nih. Ya, berubah kan guys? Ya, masih 6 guys. Itu hijaunya yang aku apa sebagai tanda warna kedua dari atas itu, tapi mendekati 7 juga guys. Ini mendekati 7 lah ya. Ya, belum kering ya guys, ini mendekati 7 ya guys. Nah, itu hampir ke 7 ya. Alhamdulillah, semoga Miss BP nggak ada penyakit yang berarti. Jadi memang kalau pH-nya tubuh di bawah 7 biasanya itu ada penyakit tertentu dan juga gampang terkena penyakit. Ini sejalan sama kenapa orang-orang yang punya penyakit diabetes, penyakit kanker itu lebih gampang meninggal karena Miss Corona ya. Itu kenapa mereka gampang banget terserang, dan Miss Corona ini begitu cepat menggerogoti tubuh ya, merusak sistem di dalam tubuh, karena ya tadi itu pH-nya rendah, daya tahan tubuhnya itu turun, gampang banget penyakit masuk dari luar. Karena itu kenapa orang-orang yang sekarang lagi jaga di Wisma Atlet, termasuk kakak sepupuku sendiri ya, aku dapat info dari kakak sepupuku, minum air pH yang tinggi. Nah, ini ada hubungannya supaya diharapkan menstabilkan pH supaya tetap normal. Karena kalau misalnya pH-nya turun, mungkin pas lagi lesu itu bisa loh pH-nya turun, asam, tubuh kita asam banget gitu ya. Nah, Miss Corona ini masuk ke tubuh kita, nempel langsung, gerogoti paru-paru, pernafasan, akhirnya sesak dan bisa jadi meninggal dunia. Jadi intinya gini ya, kakakku itu di sana disediakan minum air yang pH-nya tinggi, dari pH 8 sampai pH 9, tiap hari minumnya itu.
Kalau kepepetnya nggak ada ya minum air biasa sih, tapi rata-rata minumnya air pH tinggi guys. Air pH ini diteliti juga dia bisa menghancurkan enzim pepsin. Jadi enzim pepsin ini adalah enzim yang bisa membuat penyakit GERD ya guys. Tahu ya GERD? Jadi kayak itu keluar kayak mumpruk gitu loh guys. Jadi habis makan langsung keluar asam lambungnya itu naik ya, reflux lambung. Jadi itu nggak enak banget kalau yang punya penyakit itu ya. Aku pernah ada pasien seperti itu dan ya sampai kurus kering, nggak, ya bayangin aja makanan masuk langsung keluar, nggak bisa makan, lambungnya nggak bisa mencerna. Ada penelitian juga kalau air alkali ini atau air pH tinggi bisa untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, kadar gula darah, kadar bukan kadar tapi tekanan darah tinggi bisa normal, bisa turun gitu ya guys, karena air alkali ini. Kemudian juga bisa mencegah dehidrasi, misalnya kalian lagi diare atau apa, olahraga yang berlebihan terus lemas banget, kalian bisa langsung minum air pH tinggi. Nah itu penelitian-penelitian yang menyebutkan positifnya kita minum air pH tinggi. Tapi kalau air pH yang terlalu tinggi juga gak baik buat kita ya guys, karena lambung kita itu didesain itu memang asam, kemudian ususnya basah gitu ya. Jadi lambung gunanya untuk nanti kenapa asam, kalau bakteri masuk ke dalam tubuh kita, ke pencernaan kita, dia akan mati tergilas oleh asam lambung itu sendiri. Jadi Masya Allah, Allah itu sudah menciptakan sedemikian rupa sehingga kita bisa berjalan dengan normal, ngomong dengan normal, pencernaan bisa bekerja sesuai aturannya masing-masing. Bayangin aja lambung asam banget ya, sekitar pH 2-3 lah, kemudian di usus itu basah guys, basah itu di atas 7, tapi bisa bekerja dengan normal ya. Ya tadi itu sisi positifnya ya guys kalau kita minum air alkali, tapi jangan terlalu tinggi, karena kalau misalnya air alkalinya terlalu tinggi, pH-nya juga bisa menyebabkan efek samping yang tadi ya aku sebutin, karena lambung kita kan asam, bisa menurunkan keasaman lambung. Kemudian mengkonsumsi air alkali yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan alkalosis metabolik. Jadi ini dimana tubuh kita itu pH-nya terlalu tinggi alias di atas 7, dan pH terlalu tinggi itu juga tidak baik juga guys. Jadi normalnya tubuh kita memang di antara pH 7. Alkalosis metabolis ini biasanya menyebabkan mual, muntah, badan gemetar, semutan pada kaki, tangan, dan seluruh tubuh bisa menyebabkan kebingungan juga guys, karena itu tadi harusnya tubuh itu 7, tapi kalau tubuh kita terlalu basah bisa sedikit agak bingung, ngebleng gitu ya, tapi beda ya sama ngebleng karena banyak pikiran. Dan gejala alkalosis metabolik ini bisa menurunkan jumlah kalsium bebas di dalam tubuh kita. Jadi guys, ini rentan banget terkena osteoporosis, apalagi bagi wanita sudah yang menyusui, mengandung, itu kan butuh kalsium yang tinggi. Ternyata juga terjadi alkalosis metabolik ini bisa semakin memperburuk keadaan kita sebagai seorang wanita. Nah itu dia guys sekilas info tentang pH. Mari kita kenali tubuh kita ya guys ya, tubuh kita, apakah kita sehat, apakah kita punya penyakit yang berarti. Kalau memang pH-nya tubuh kita di bawah 7, so kalian harus melakukan treatment yang bisa meningkatkan pH itu sendiri sampai mencapai pH 7. Nah, treatment apa aja itu nanti Miss Bebe sharing di video selanjutnya. Jadi guys, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian nanti dapat notifikasi pertama dari Miss Bebe, yang nanti akan Miss Bebe share video-video yang insya Allah selalu bermanfaat buat kalian. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.